wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Ya, ya. Baik, sebelum mulai, pimpin doa dulu, Zahra. Sebelum belajar, marilah kita berdoa seperti berdoa. Doa selesai. Ya, untuk absensi seperti biasa, isi Google Form-nya. Ya, hadir semua ya hari ini. Jadi kita mulai penyakit infeksi dan menular, yaitu demam berdarah dan malaria. Jadi sebelumnya, karena kalian sudah mengisi absen, kemudian materi sudah saya kirim ke Google Classroom. Sekarang kita ini dulu, pretest dulu. Boleh buka kuisisnya. Silakan sebisa mungkin kalian kerjakan, karena ini kan belum tahu ya gambarannya, yang kalian tahu aja. Biar perbandingan nanti sesudah dan sebelumnya. Pada benar berapa? Salah satu. Nanti berharap jadi 100 ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang penyakit infeksi dan menular. Kita masuk dari gambar ini. Mau demam berdarah dan malaria. Berarti penyebabnya kenapa ada gambar nyamuk? Karena penyebabnya sama-sama gigitan nyamuk. Ada bedanya kah antara demam berdarah dan malaria? Yang tadi bilang merasa tadinya menganggap tidak ada perbedaan, ya, ada perbedaannya. Ada yang tahu perbedaannya apa? Dari jenis nyamuknya. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini menganalisis konsep penyakit infeksi dan menular, menganalisis penyakit demam berdarah, malaria, dan nanti kita akan membandingkan perbedaan antara demam berdarah dan malaria. Kemudian, ya, kita akan bahas konsep penyakit infeksi dan menular, kemudian penyakit demam berdarah, penyakit malaria. Sudah baca di Google Classroom-nya materinya? Silakan buka dulu. Saya kasih waktu buat membacanya. Kalau sudah baca nanti saya tanya. Ini kan penyakit infeksi dan menular. Yang bahas adalah konsepnya. Yuk silakan. Ada yang bisa menjelaskan penyakit infeksi menular? Boleh, Nis? Penyakit infeksi menular adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena masuknya agen patogen seperti virus, bakteri, dan parasit, dan bukan karena faktor fisik seperti luka bakar dan keracunan. Penyakit infeksi menular menurut WHO adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus. Kemudian ada upaya-upayanya untuk mencegah penyakit menular? Apa? Rajin mencuci tangan. Ya, terus? Yang kencang. Rajin mencuci tangan, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, hindari kebiasaan menyentuh mulut, hidung atau mata, hindari berbagai alat-alat pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, sisir, dan alat makan, menjaga pola hidup sehat dan pola makan nutrisi seimbang. Oke, jadi udah tahu ya gambarannya tadi penyakit menular dan pencegahannya. Kita akan bahas tentang materi demam berdarah. Demam berdarah di sini adalah infeksi virus dengue, ya, dari gigitan nyamuk yang mudah ditemukan di belahan dunia bagian tropis. Jenis nyamuknya apa? Biasanya ada di situ. Kan tadi katanya bedanya ada di nyamuknya. Kalau nyamuk demam berdarah apa? Aedes aegypti. Kita lihat demam berdarah dulu. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, Ya, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, Ya, tadi demam tinggi, sakit kepala, sampai sakit sendi, kemudian otot-ototnya. Makanya kadang-kadang gini, demam pada sakit demam kadang-kadang kita ditunggu 3 hari ya. Kalau demam pertama, hari pertama, hari kedua mungkin aman. Tapi kalau sudah hari ketiga biasanya ada namanya cek darah. Merasa sudah demam, sakit kepala, mungkin itu hal biasa. Kita mikirnya takutnya flu atau apa. Tapi tidak ada flu, ternyata sendinya pada sakit, terus kemudian sakit otot. Ya, kita lihat. Kemudian ini sakit tulang, sakit belakang mata, tidak nafsu makan, terjadi mual dan muntah. Kadang-kadang DBD dengan tipes hampir
sama ya, kadang-kadang kita mikir tipes tapi ternyata ada ini loh, ada sakit sendi ternyata. Bahkan harus cek lab kelenjar getah dulu. bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Ya, kalau pendarahan ini kalau sudah pada tahap tingkatan DBD-nya yang grade keseki itu. Kan karena DBD itu ada grade-grade, ada grade 1, grade 2, grade 3 kan. Itu kalau udah tingkat pada parah biasanya sampai pendarahan. Yaitu pendarahannya pada hidung, mimisan, atau pada gusi. Makanya kalau pada pasien-pasien DBD tidak boleh sikat gigi biasanya. Ruam, ada tulisan di sini ada ruam. Khasnya DBD. Namanya ruam. Namanya apa? Ada yang tahu? Tes apa di sini? Remplet test. Ya, Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini. tidak ada obat antibiotik, tidak menghilangkan, kemudian vaksin pun tidak ada. Karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Sudah tahu kan penyebabnya, kemudian gambarannya tadi ada dari nyamuk Aedes aegypti, itu demam berdarah. Gejalanya tadi sudah tahu? Ya, gejalanya salah satunya apa, Dek? Demam tinggi, kemudian ya sakit kepala. Ciri khasnya apa? Ruam atau bahasanya peteki ya. Dan untuk malaria, penyakit akut maupun kronik disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium ya. Penyebabnya adalah nyamuk juga, tapi nama nyamuknya yang berbeda. Apa nama nyamuknya untuk malaria? Nyamuk apa? Anopheles. Ya, dia adalah nyamuk Anopheles. Jadi berbeda jenis itunya, berbeda jenis nyamuknya. Lalu gigitan nyamuk Anopheles terinfeksi parasit dalam tubuh manusia. Penyebab malaria. Kita lihat ini adalah nyamuk Anopheles dalam genus Plasmodium ya. Ada jenis-jenis malaria vivax ini yang sering ditemui. Dia bertahan dalam keadaan tidak aktif di organ hati. Malaria falciparum, jenis malaria yang paling mematikan karena dapat menyebabkan kondisi sangat berat bagi penderitanya ya. Kemudian ada malaria oval dan malaria malariae oleh parasit Plasmodium malariae. Tanda-tanda penyakit malaria: demam menggigil, sakit kepala hampir sama dengan DBD. Kemudian ada pucet dan lemah, mual muntah, tidak nafsu makan ya. Kadang sampai diare. Cegahannya, pengobatannya ada kloroquine, farmaquin. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lebih bahayaan kena DBD atau malaria? Dua-duanya dong ya. Hah? Kalau lebih serem karena gini, kalau di sini di wilayah seperti kita tidak terlalu takut sama malaria karena malaria hidup di daerah endemis. Tapi kalau demam berdarah, ada demam berdarah bisa kapan aja kita dapatkan. Bahayanya mana tergantung dari kondisi tubuh kita juga. Lebih bahaya saat ini ya memang demam berdarah karena akan kita alami ya di daerah manapun demam berdarah ada. Berbeda dengan malaria. Kalau malaria ada daerah endemisnya. Kemudian saya bagi kelompok, 2 kelompok. Yang kemarin LKPD-nya sudah ada di Google Classroom-nya. Ya, oh ini kelompoknya. Oke. Tugasnya adalah yang pertama adalah membandingkan di LKPD itu adalah penyakit demam berdarah dan malaria. Tadi kalian sudah tahu kan, kemudian ada soal pemecahan masalah.
Hasilnya nanti saya maunya sebenarnya lewat pakainya ini, pakai PPT, pakai PowerPoint. Boleh, mau itu presentasi Canva atau PowerPoint? Solusi. Boleh. Jadi cari perbedaannya. Perbedaan, ya perbedaan ininya kan, penyakit demam berdarah itu apa, penyakit malaria itu apa. Kemudian cari perbandingannya, ya. Di sini gitu ya. Ya, kalau nggak di sini nggak apa-apa, di lembaran kan ceritanya ini, kan tugas kelompok bisa di gini. Nah, kalau ini tuh soal, ya di sini aja boleh. Bikin materi ini kan di sini itu dulu kan, diskusi dulu, nanti baru pindahin, nanti dipresentasikannya lewat apa? PowerPoint, karena ini PPT atau Canva yang presentasi. Ya, nah kalau ini secara sekarang lembaran ini untuk rancangannya. Yang nulis bilang itu. Semua? Sudah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tugas kelompok materi PPD tentang DBD dan malaria tentang kasus yang sudah dibahas. Perbedaan antara DBD dan malaria yaitu DBD disebabkan oleh infeksi virus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh parasit melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pertolongan pertama yang akan kita lakukan untuk pasien DBD yaitu bed rest, perbanyak minum air minimal 2 liter per hari, kompres pakai air hangat, memberikan obat pereda demam jika demam tinggi. Jika dalam 2-3 hari gejala semakin memburuk, segeralah dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan dan jika ingin bertanya kami persilahkan. DBD itu kan demam kan, dikasih paracetamol nggak? Bisa dipakai paracetamol atau cuma dikompres pakai air hangat juga bisa. Nah, ada lagi? Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk Anopheles betina, sedangkan DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Karakteristik tempat hidup dan penularannya juga berbeda. Jawaban soal pemecahan masalah. Soal pertama, diagnosa medisnya adalah demam berdarah. Kasus kedua, diagnosa medisnya adalah malaria. Yang pertama memberikan kompres air hangat, yang kedua memberikan obat penurun panas, yang ketiga menganjurkan minum air putih yang banyak. Untuk pasien DBD atau malaria untuk menurunkan demam. Paracetamol, ibuprofen bisa. Kompres tadi ada nggak? Ada. Ada. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Ya, cukup. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin mengambil kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Bersihkan lingkungan yang kotor. Ya, untuk menjaganya ya, khusus DBD. Membuang genangan air yang ada di sekitar rumah. Berarti yang tadi program 3M. Kalau malaria? Harus meminum obat sebelum pergi ke daerah yang endemis ya, ke daerah endemisnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Siapkan kembali HP-nya. Ini biasa lembar refleksinya ya. Iya, minta tolong diisi. LKPD-nya dikumpulkan, yang sisanya dikumpulkan ke Google Classroom. Ini yang tadi kodenya yang berbeda. Kita lihat yang nilainya belum sempurna ya. Harus sempurna. Sudah? Bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed. Sudah selesai. Nilai KKM-nya berapa? Kalau produktif 80. Nilai kalian aman? Ada di angka 80? Tadi? Salah satu. Betul semua. Oke, jadi ada yang benar semua, ada yang salah satu. Salah satu berarti 80 ya.
Untuk materi selanjutnya minggu depan kita masih dengan penyakit menular, infeksi dengan penyakit yang berbeda ya. Jadi sebelumnya silakan pimpin doa dulu. Ya. Zara, silakan pimpin doa untuk pertemuan hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mana? Berdoa sih. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.